Halo teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat video pembelajaran sederhana dengan menggunakan fasilitas screen recorder. Jadi screen recorder adalah software yang memungkinkan kita untuk merekam semua aktivitas di layar kita. Jadi apapun yang ada di layar akan terekam secara otomatis, sehingga kemudian kalau kita misalnya mempresentasikan sesuatu seperti yang sekarang saya lakukan, itu akan otomatis terekam dan nanti tentu bisa kita share kepada siswa atau mahasiswa kita. Nah, pada postingan ini saya akan berbagi tentang 4 atau 5 aplikasi terbaik atau yang sering saya gunakan untuk membuat materi berbasis screen recorder ini, Bu Bapak. Yang pertama adalah Vico Screen NG. Ini adalah aplikasi gratis ya. Dia berbasis Linux tapi juga ada untuk Windows. Anda bisa mendownload dari link ini. Nah, nanti Anda bisa download PowerPoint saya di bawah ya, di keterangan video. Anda bisa klik link ini, tapi saya bisa tunjukkan kepada Anda sekarang linknya. Nah, nanti dia ada di sini. Jadi kalau Anda sudah masukkan link itu, kemudian tinggal klik ini, ya, klik, kemudian nanti akan download gitu ya. Tunggu aja. Ya cukup besar ya, 50 MB ya, nanti tentu tergantung kapasitas internet Anda. Nah, kalau udah selesai, Anda ikuti aja proses instalasi ya secara umum. Saya pikir Anda semua mengerti lah ya cara menginstall gitu. Nah, nanti kalau sudah terinstall, tentu Anda bisa kerjakan ya merekam layar. Ya, nanti kalau sudah terinstall itu dia gambar ikonnya seperti ini. Nah, tinggal Anda klik itu 2 kali, jadi akan bekerja gitu. Nah, saya akan peragakan sekarang bagaimana menggunakan Vico Screen NG ini. Ya, ini sedang proses, kita tunggu sebentar. Kita klik kali. Nah, ini dia. Jadi tampilannya begini. Nah, yang Anda harus perlu tahu itu sebelum bekerja dengan ini, itu icon-icon ini ya. Ini gambar layar itu, dia ada 2 pilihan. Apakah Anda akan merekam semua layar Anda, berarti klik full. Tapi kalau merekam hanya sebagian, klik area. Jadi dengan area ini, Anda bisa pindah-pindahin ya, mau merekam area yang mana gitu ya. Anda bisa bawa ke kiri ya, ke kanan atau ke bawah gitu ya, terserah gitu. Nah, biasanya saya memilih full screen. Nah, ini tentu audio, saya sedang connect dengan mikrofon saya. Nah, ini adalah untuk format hasil videonya, apakah mau MKV atau mau MP4, terserah. Kalaupun Anda tidak begitu paham tentang bagian ini, biarkan aja default seperti itu, hasilnya udah oke dan bisa digunakan gitu ya. Nah, ini settingan untuk, ini kayak countdown ya, apakah akan menjadikan dia 5 detik gitu ya. Kalau saya bikinnya 1 detik aja, jadi second wait before recording. Tapi nanti Anda bisa rubah-rubah ini settingannya menjadi 5 detik dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga apakah akan stop recording after 15 menit atau after sekian menit, terserah. Tapi saya nggak saya checklist karena saya merekam sesuai dengan keperluan saya. Jadi nggak ada batas waktu. Kalau mau saya sejam, ya saya sejam. Jadi nggak usah diklik ini, dibiarkan saja. Oke. Nah, kalau settingannya udah oke untuk memulai, nah Anda bisa klik start. Tapi sebelum itu juga ada pilihan, apakah Anda akan menghidupkan kamera atau tidak. Jadi kalau misalnya mau hidupkan kamera, klik ini, kemudian klik kamera, checklist, maka nanti akan otomatis kelihatan tuh wajah saya tuh. Hai guys. Nah, tapi kalau misalnya Anda tidak mau ada kamera, tinggal di unchecklist lagi. Nggak ada kamera gitu ya. Oke, nah balik ke sini. Nah, kalau misalnya kita udah ready, tinggal start. Start gitu ya. Nah, sekarang udah mulai tuh merekam aktivitas, ya saya bisa balik ke sini, dia kemudian merekam semua aktivitas kita gitu ya. Saya misalnya klik Vico Screen NG gitu ya, saya klik misalnya
layar tentang YouTube saya ini gitu, nanti akan terekam. Nah, kalau kita udah selesai, ya kita balik ke situ tadi, tinggal kemudian kalau kita udah selesai, maaf ini dia, kita stop, ya. Nah, ini kemudian akan tersimpan secara otomatis di di laptop kita. Kita bisa lihat open folder di sini, ya, somewhere di sini dia. Nah, dia terekam di videos, ya. Ini dia bagian focus screen. Nah, bisa kita klik ini, video ini. Ini udah bisa terekam, udah bisa kita lihat tadi hasilnya. Mari kita tunggu ya. Ya, kita klik play. Oh, sebentar. Ini saya sedang masalah dengan aplikasinya, saya tukar ya, open with. Ini. Nah, here we go. Play. Karena udah mulai tuh merekam aktivitas, ya, ini dia. Kita balik ke sini, dia kemudian merekam semua aktivitas kita gitu ya. Saya misalnya klik fokus screen NG gitu ya, saat saya klik misalnya layar. Ya, saya matikan. Nah, artinya sudah ada satu video yang bisa kita share ke siswa kita, mahasiswa kita, bisa kita share lewat WhatsApp yang paling mudah ya, atau kita share lewat Google Classroom, misalnya kan, atau kita posting misalnya ke YouTube kita, sehingga kita tinggal kasih linknya saja. Ya, itu namanya apa tadi? Focus Screen NG. Nah, kemudian yang kedua yang sering juga dipakai banyak orang adalah Screencastify. Ya, Screencastify ini kalau Anda punya Chrome, Anda tinggal install plugin-nya aja ke Chrome. Ya. Nah, ini sudah saya kasih juga linknya di sini, nih, screencastify.com. Nah, nanti kalau Anda punya Chrome, tinggal add to Chrome. Nah, saya itu sudah add to Chrome, saya nggak perlu add lagi gitu ya. Nah, kalau Anda belum, tinggal add to Chrome, is free gitu ya. Nah, nanti kalau Anda sudah add extensionnya ke Chrome, nanti akan kelihatan di salah satu ekstensi Anda itu di sini nih, Screencastify. Tinggal klik aja ini untuk menggunakannya. Ya, kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi langkah pertama Anda harus sign in ke Google katanya ya. Nah, kenapa? Karena dengan dengan menggunakan Google ini nanti otomatis video yang Anda rekam itu tersimpan di Google Drive. Nah, sekarang saya masuk ke Google saya. Tinggal diiyakan gitu ya. Nah, ini kita tanya lagi, please sign in with your Google account. Oke, sign in. Ya, saya pilih akun kampus yang berbasis G Suite. Oke, kemudian izinkan. Nah, sekarang saya sudah ready untuk menggunakan Screencastify di akun saya, di step pertama. Kemudian kamera and microphone yes kan, drawing and annotation tool yes kan. Oke, allow. Oke, could read and change all the data on the website visit. Oke. Allow juga kamera biar kelihatan kameranya. Oke, sekarang kita tulis atau kita pilih kita sebagai apa. Ya, kita pilih educator gitu ya. Kemudian college university kalau kita dosen. Oke, nah sekarang kita sudah ready menggunakan screencastify.com ya. Nah, sudah masuk nih. Kita sudah bisa explore ya kan. Ini ada juga video overview. Kalau kita belum yakin cara menggunakannya bisa klik video ini.
Kalau kita nggak tahu juga caranya kita bikin video ini, kita klik video ini maksudnya, ya. Tapi kalau udah oke, ya tinggal kemudian kita mulai ya dengan cara klik icon in your toolbar to get started with Screencastify. Ya, mana icon itu? Tuh ada di ini, di Chrome ini. Jadi kan nih. Kita mulai sekarang ya. Nah, here we go. Oke, record. Ini desktop semuanya ya, kita record ya. Kemudian mikrofon oke. Webcam kalau mau kita ini kan, kita bawa ke kanan, berarti webcamnya nanti akan hidup. Kalau enggak, kita bawa lagi ke kiri. Nah, 1, 2, 3, go. Nah, sekarang Ibu Bapak, semua layar yang ada di sini, apapun kegiatan kita, ya akan terekam. Nah, kita iakan, ya, share. Oke, udah mulai nih. Screencastify, ya, share screen. Yes. 1, 2, 3. Nah, ini udah mulai. Jadi kalau kita punya misalnya presentasi kayak tadi PowerPoint gitu ya, maka semua aktivitas kita dengan PowerPoint itu akan terekam seperti yang kita sampaikan di awal. Kalau kita mau nge-link misalnya ke web tertentu, waktu penjelasan kita waktu kuliah atau belajar, ya, mau misalnya klik satu web, semua aktivitas di layar akan sekali lagi terekam gitu, ya. Ya, kita balik misalnya ke fokus screen, ini semua akan terekam. Nah, kalau udah selesai, ya, kalau kita udah selesai, kita tinggal stop. Nah, bagaimana cara men-stopnya? Yaitu dengan ya mengklik stop sharing. Oke. Kemudian dia akan otomatis juga berhenti. Ya. Nah, ini sudah nih, sudah disimpan kemudian otomatis ke Google Drive kita. Ini kita skip aja. Nah, ini video pertama saya akan tersimpan di Google Drive. Nah, hebatnya Screencastify ini, dia itu kalau sudah tersimpan di Google Drive, itu linknya sudah bisa kita bagi ke mahasiswa kita. Kita bisa bagi ke lewat Google Classroom atau bisa langsung ke YouTube gitu ya. Nih kayak gini. Ini skip ya. Copy shareable link gitu ya. Bisa kita copy. Ya, bisa kita paste ke sini, kita bisa tonton ini di Google Drive. Sudah dia tersimpan di Google Drive. Gitu. Nah, ini dia yang tadi. Nah, ini masih processing. Nah, ini udah selesai. Harus di-download dulu. Ya. Nah, ini di videonya sedang downloading. Tunggu sebentar 4 MB ya, karena memang kan videonya itu ya nggak terlalu lama tadi. Nah, ini sudah bisa kita tonton nih Bu Bapak. Kita show in folder. Jadi link tadi itu bisa kita share lewat WhatsApp kita share misalnya lewat Messenger misalnya kan, dan seterusnya. Ya tergantung apa yang paling sering kita gunakan. Nah, ini dia video yang barusan. Jadi kalau misalnya kita buka ini, open with, ya dengan aplikasi Windows Media Player, misalnya dia akan terbuka. Gitu. Jadi sama, cara kerjanya sama dengan yang tadi ya. Cara kerjanya sama dengan yang barusan kita lakukan dengan yang lain. Yes. 1, 2, 3. Nah, ini udah mulai. Ya. Jadi kalau kita punya misalnya presentasi kayak tadi PowerPoint gitu ya, maka semua aktivitas kita dengan PowerPoint itu akan terekam seperti yang kita sampaikan di awal. Kalau kita mau nge-link misalnya ke web tertentu, waktu penjelasan kita waktu kuliah atau belajar, ya, mau misalnya klik satu web, semua aktivitas di layar. Baik, saya hentikan ya. Ya, itu demo yang tadi. Nah, seperti yang saya katakan, bahwa dengan Screencastify ini, kita dengan link itu juga bisa share ke Google Classroom kita misalnya.
Jadi tinggal satu kali klik, kemudian bisa langsung ke Google Classroom. Nah, ini ngelink ke Google Classroom saya di kampus. Nah, saya tinggal bisa misalnya bilang sama mahasiswa ya di kampus, ya, ini Google Classroom saya. Tinggal kita choose kelas. Ya, misalnya saya masukin kini workshop media pembelajaran yang kita sekarang gunakan ya. Kemudian choose action. Misalnya create create assignment misalnya. Kemudian go. Nah, kita tinggal bilang please ya. Tonton misalnya ya. Tonton video berikut misalnya. Ya, bisa tambahkan instruksi yang lain dan sebagainya di sini. Lalu assign. Nah, cuma saya belum assign Ibu Bapak karena ini baru contoh aja kan. Nah, ini saya X-kan lagi, nggak jadi gitu ya. Baik, itu software lain ya. Jadi tadi kita sudah membahas yang pertama kita pakai focus screen, yang kedua pakai Screencastify, dan ini gratis ya dua-duanya Ibu Bapak. Kemudian kita sekarang kenali yang ketiga, yaitu Loom. Nah, Loom ini juga gratis Ibu Bapak, cara kerjanya mirip-mirip dengan Screencastify. Kita juga install ekstensinya ke Google Chrome kita. Saya udah kasih linknya di PowerPoint itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya searching sendiri juga bisa klik aja nih Loom for Chrome ini. Nah, nanti muncul dia kayak gini. Nah, tinggal install ke Chrome. Saya karena sudah terinstall, saya di sini katanya hapus dari Chrome. Tentu tidak akan saya hapus gitu ya, tapi kalau belum terinstall, install. Nah, nanti akan muncul di ekstensi ini Loom, ya ini, Loom for Chrome. Nah, kalau sudah, tinggal klik aja Loom for Chrome itu. Ya. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar. Ya, ini kita memang agak perlu sabar ya, kadang masalah jaringan ya. Saya tutup dulu yang nggak perlu, yang udah saya gunakan tadi. Saya tutup ini dulu, focus screen sudah biar nggak terlalu berat ya. Oke. Belum ya, kita klik lagi. Loading. Ini saya juga tutup. Ya, sebentar. Jaringan ya. Loom for Chrome. Nah, ini dia. Sama kayak tadi, di Chrome di Loom ini juga tersedia fasilitas full desktop kah, ya, screen only atau kamera only, atau kedua-duanya screen sama kamera. Tapi karena ini awal-awal itu pilihannya baru start dengan screen only gitu ya. Jadi kameranya ini masih off. Nah, nanti kalau sudah kita rekam beberapa kali itu akan muncul screen plus cam-nya itu. Ini belum bisa diklik sepertinya. Nah, masih belum. Ya, jadi harus screen only. Nah, kalau kita sudah ready, tinggal ini start recording 1 2 3 go. Nanti kan ada countdown-nya. Nah, sama kayak tadi ini share screen. Nah, 3 2 1. Yes, hello everyone. Ini adalah presentasi saya tentang bagaimana menggunakan screen recorder dengan aplikasi bernama Loom. Ya, aplikasi ini juga gratis, everyone. Ya, mari kita manfaatkan untuk perkuliahan. Nah, baik. Sekarang saya stop sampai di sana. Nah, cara stopnya adalah dengan klik stop share tadi lagi. Nih stop sharing.
Nah, nanti juga akan otomatis lo menyimpan, ya, menyimpan video kita tadi itu. Dan juga kita bisa bagi copy linknya, ya, kayak gini. Nah, ini dia hasilnya. Ibu bisa lihat hasilnya dulu di sini. Ini adalah ya, presentasi saya tentang bagaimana menggunakan screen recorder dengan aplikasi bernama Loom. Ya, aplikasi ini juga gratis, everyone. Ya, mari kita manfaatkan untuk baiklah. Kalau kita udah dengar, ya kita juga bisa langsung tanpa editing. Kalau kita udah yakin, kita bisa langsung share link ini, copy link ke mahasiswa kita, gitu ya. Kita pergi ke WhatsApp, tolong tonton ini, atau kita share lagi di Google Classroom kita, everyone. Ya, it's very handy, ya kan, sangat mudah. Oke. Tapi kalau kita mau edit, kita juga bisa edit video ini. Ini ada fasilitas untuk edit di bawah ini. Tapi untuk peragaan kali ini saya belum peragakan. Intinya Bapak Ibu tahu bahwa ada fasilitas untuk edit video, ya, fasilitas edit sederhana gitu ya. Oke, mungkin kita mau memotong awal atau akhir dari video kita gitu. Baik, Ibu Bapak, saya kembali ke presentasi PowerPoint ini. Nah, berikutnya ada yang juga sangat mudah dilakukan adalah dengan menggunakan recording di Zoom Meeting. Nah, sebenarnya ini saya sedang record dengan Zoom Meeting, Ibu Bapak. Nah, Zoom Meeting ini kita semua mayoritas sudah familiar lah kan. Artinya kan di sana ada fasilitas recording. Nah, recording itu saat kita membagi share screen juga akan terekam otomatis. Nah, setelah kita selesai merekam, nanti juga silakan digunakan video rekamannya untuk perkuliahan kita gitu. Kita bisa edit dan seterusnya. Nah, mirip dengan Zoom juga ada Google Meet recording ya. Saat kita misalnya sudah merekam dengan Google Meet, nanti kita juga bisa menggunakan rekaman itu untuk perkuliahan kita atau pembelajaran kita di kelas. Nah, tentu akan lebih baik kalau rekaman itu diedit Ibu Bapak sehingga ada seninya gitu. Nah, dengan demikian setelah merekam kita perlu belajar bagaimana mengedit video. Oke, Ibu Bapak, demikian ya tutorial tentang menggunakan recorder atau screen recorder melalui laptop kita untuk perkuliahan atau pembelajaran kita. Semoga bermanfaat ya. Jika Anda merasa materi video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe everyone. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.